Gue bersama dengan Mas Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi. Mas, kita mau jalan-jalan sekarang keliling Surabaya. Tapi gue mau dibonceng sama Mas Wali Kota. Naik motor lah. Naik Vespa, Mas. Naik Vespa. Kitanya akan lihat nanti betapa serunya Surabaya dan nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi. So, ikutin kita terus ya. Belum pernah sih dibonceng Wali Kota. Lah, ini kan gonceng Wali Kota berarti. Kita nikmati Surabaya ini. Mantep, Mas. Aku kalau tiap malam naik motor, Mas. Tiap malam, Mas? Kalau naik mobil lama ya. Oh iya. Dan Surabaya udah macet lagi, Mas ya? Udah lah, udah mulai lah. Udah mulai lagi ya? Tapi macetnya Surabaya jam-jam tertentu. Oh. Jam pulang kayak gini. Jam berangkat. Kalau Jakarta kan tiap jam macet. Iya. Oke, tadi gue habis dibonceng sama Mas Wali. Tadi nggak terbiasa dibonceng naik Vespa ya, saya agak goyang-goyang tadi. Mas Wali tuh pas dibonceng, pas membonceng nanya, nggak biasa naik motor ya, Mas? Enggak. Kenapa gitu? Motorku goyang-goyang, dia goyang terus soalnya. Mas, tadi kita naik motor bentar, lumayan. Ini tempat apa nih, Mas, sekarang? Ini di mana? sentra wisata kuliner di Dharma Husada. Ini dulu tempatnya PKL di luar, dikumpulin jadi satu, dimasukkan dalam satu tempat ini yang namanya sentra wisata kuliner. Jadi harapan kita setelah masuk ke sini pendapatannya naik, dia lebih nyaman jual, tidak ada takut untuk dikejar Satpol PP, dan alhamdulillah terwujud kayak beginilah. Ini enak ini. Enak, Mas. Dan pejabatnya di tengah pandemi gitu, sebuah situasi yang nggak biasa. Ya. Itu kan sesuatu yang butuh treatment ekstra tuh, Mas. Yap. Dan mungkin ada sebel-sebelnya juga kali sekarang situasi yang normal gitu. Gimana selama ini Mas Eri gitu bisa terus menanggulangi, dan saya rasa karena kita juga dulu kemarin nggak tahu nih masalah seperti apa, seberapa parah, apakah akan berlanjut lagi, itu kan butuh adaptasi dan improvisasi terus, Mas. Jadi sebenarnya waktu jadi tanggal 27 Februari, COVID itu sudah mulai akan naik begitu. Pas bulan Juli itu pik-piknya. Disitulah kita diuji sebagai wali kota di seluruh Indonesia. Makanya sekarang julukannya kalau yang dilantik 2021 itu wali kota COVID gitu. Di situ naik. Bahkan di Surabaya bulan Juli itu yang meninggal sampai 200 per hari. 200 orang. Disitulah saya mengatakan sama teman-teman Pemkot bahwa kita tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini kalau kita tidak menjadi bagian, seluruh masyarakat Surabaya menjadi bagian untuk menyelesaikan COVID, memutus mata rantai. Di saat itulah saya teriak memanggil relawan, menyebutnya dengan Surabaya memanggil. Saya sampaikan ke media dan saya rilis begitu untuk Surabaya memanggil. Dan itu yang tidak saya duga. Yang mendaftar sebagai relawan itu sekitar 2.500. Dan mereka inilah tidak melihat stratanya. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Bahkan anak-anak yang kaya yang biasanya naik mobil, dia mau jadi sopir ambulan. Dan gak dibayar ya, Mas? Gak dibayar. Dia mau yang mengangkat tabung. Itulah hebatnya warga Surabaya. Ketika itu turun semua, bahkan yang pakai tenaga. Ada yang tidak pakai tenaga. Ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang masker, hand sanitizer, itu banyak. Bahkan ada yang datang, Mas. Ini yang saya sempat ada datang bersepuluh. Ada satunya pakai masker, nyumbang, satunya beras. Tapi ada yang datang tuh, yang nggak bawa apa-apa. Aku bingung, apa ya ini? Ternyata bawanya cek, isinya 5 miliar. Ada yang 3 miliar, 2 miliar. Disitulah saya sadar betul bahwa kekuatan Surabaya itu ada di gotong royongnya. Dan masyarakatnya Surabaya ini sama seperti masyarakat waktu perang dulu, 10 November 1945, itu diwujudkan hari ini. Kalau dulu melawan penjajah, hari ini adalah melawan COVID. Dan disitulah semua elemen masyarakat menjadi satu bagian, berbagi, mempunyai empati, dan akhirnya Surabaya Juli itu naik, Agustus sampai dengan September itu turun drastis. Sekarang gimana, Mas? Dan sekarang hari ini, alhamdulillah dari 3,2 juta penduduk Surabaya, itu yang terpapar COVID hanya 8. Hanya 8. Padahal Surabaya kan diantara di seluruh Jawa Timur kan paling tinggi penduduknya. Cuman 8. Dan itu jauh di bawahnya
kota-kota yang lainnya di Jawa Timur. Inilah kebanggaan saya, bahagia saya dengan warga Surabaya yang sama-sama berjuang menjaga kota Surabaya ini dengan gotong royong dan kebersamaan. Iya, dan semua turun tangan gitu Mas. Turun Semua tangan. ikut saling membantu, nggak dibayar lagi Mas. Iya, nggak dibayar. Dan mereka ini juga nggak minta something in return gitu, nggak ada ya Mas? Nggak ada. Inilah yang saya bilang tadi, kalau saya ngobrol ya, ngomong, mereka adalah orang-orang yang cinta dengan kotanya. Makanya ketika saya bilang, ada orang yang tanya, oh wali kotanya hebat, saya bilang, bukan wali kotanya yang hebat. Yang hebat adalah warga Surabaya. Dengan kebersamaan, dengan gotong royong, mereka bisa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan menyelesaikan sebuah pandemi. Dan itu dicontohkan di Surabaya. Mantap sekali, luar biasa Surabaya ini, dan wali kotanya juga gokil sih, gokil banget. Apa ya yang sudah dilakukan oleh Mas Heri di kota Surabaya selama 8 bulan menjabat Mas ya? Selain menanggulangi COVID yang saya rasa sangat luar biasa sudah bisa teratasi, apa improvisasi, improvement, perbaikan yang sudah diterapkan oleh Mas Heri di kota Hari Surabaya? ini ketika COVID selesai, maka saya tidak fokus kemana-mana selain menggerakkan ekonomi dan pendapatan sumber daya manusianya. Karena warga Surabaya ini banyak yang putus kerja, PHK. Ada yang seperti SBK ini, dia turun pendapatannya. Karena itu salah satunya fokus hari ini adalah percepatan ekonomi. Percepatan ekonomi, kita menggerakkan pendapatan UMKM-nya Kota Surabaya. Contoh, sekarang makannya pemerintah Kota Surabaya, termasuk rapat itu harus ngambil dari UMKM-nya Kota Surabaya. Harus. Seperti makan-makan di sini. Nah. Yang kedua, kemarin kita mengadakan Surabaya Fashion Week. Batik yang kita pakai fashion, aku juga ikut fashion loh. Ikut juga Mas? Ikut fashion, terus Forkompinda itu kejaksaan, kepolisian, terus TNI, itu posisinya dari posisi Danrem itu kita catwalk. Dan yang nggak saya sangka, dari kita pakai itu dalam waktu 1 minggu, itu pendapatan omsetnya teman-teman e-peken itu juga sampai dengan 1 miliar. Disitulah saya yakin bahwa kita bisa. Yang ketiga, seperti kebutuhan pemerintah Kota Surabaya, baju, ASN, setelah itu sepatu, setelah itu ikat pinggang, itu semuanya harus kain dari UMKM dan dijahitkan oleh UMKM-nya Kota Surabaya. Hari tertentu kita pakai batik, itu harus batik UMKM-nya Surabaya. Bahkan sekolah SD, SMP negeri, swasta yang di bawahnya pemerintah kota itu sepatunya, tasnya, ikat pinggangnya, seragamnya harus semuanya dari UMKM Surabaya. Dan ini kenapa saya bilang, kalau sudah ada yang seperti itu, maka kita akan menggerakkan ekonomi dengan UMKM. Orang-orang yang, mohon maaf, ada yang berpenghasilan di bawah UMR, yang putus kerja kita jadikan UMKM. Dan semua hotel itu sudah kita temui, dan mereka sepakat bahwa 40% minimal, dan 60% itu pegawainya adalah orang KTP Surabaya. Setelah itu sendal hotel, sabun, itu semuanya diambil oleh UMKM-nya Kota Surabaya. Dan saya sudah buat peraturan itu. Dan alhamdulillah ternyata saya pikir masih ada kendala, ternyata tidak. Dan itulah hebatnya kebersamaan untuk menyelesaikan COVID ini. Jadi orang Surabaya itu harus menang di kotanya sendiri gitu Mas? Iyalah, kalau aku punya prinsip, jangan sampai orang Surabaya ini menjadi penonton di kotanya. Kita harus menjadi tuan dan nyonya di kotanya. Betul. Tapi saya tidak hanya itu slogan. Tapi saya buktikan dengan UMKM-nya diambil, hotel yang sabun sama sendalnya kita juga ambil. Itulah pembuktian kita bahwa semua itu bisa kita lakukan dengan kita sebagai seorang wali kota. Berarti kebijakan kita harus kita gunakan untuk kepentingan umat. Dan itu bisa dirasakan masyarakat Surabaya. Dan itulah janji saya sebenarnya. Anda ini kan punya sejarah panjang mengurusi rakyat sebenarnya. Mengurusi birokrasi gitu maksudnya. Ya. Tapi rasanya juga ketika menjadi wali kota itu sebuah dunia yang berbeda lagi sebenarnya kan? Ya. Apa sebenarnya yang menjadi hal terbesar yang Mas wali kota temui setelah menjabat sebagai wali kota? Kalau saya menjadi seorang wali kota ini perbedaannya adalah bagaimana kita bisa mendengarkan semua masukan. Dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan semua lapisan. Kalau dulu di birokrasi saya hanya mengerjakan, merencanakan ini hanya untuk kepentingan masyarakat. Tapi di saat saya menjadi wali kota, maka secara otomatis saya harus bisa merangkul semua pihak. Tidak ada kata kawan dan lawan. Tapi bagaimana semuanya menjadi satu bagian. Bahkan setelah saya menang pilkada, yang saya lakukan pertama kali adalah mengunjungi semua partai yang ada di Kota Surabaya. Yang notabene semuanya adalah lawan politik saya. Betul. Bagi yang nggak tahu, waktu kemarin pilkada Mas Eri terpilih ini,
satu partai ngelawan sisanya, kira-kira Ya, gitu. satu partai melawan Dan sisanya. yang menang yang ini. Tapi disitulah saya menunjukkan bahwa ketika menjadi seorang pemimpin, kita tidak lagi melihat perbedaan, tapi visi misi kita sama nggak? Ya, ya. Ternyata alhamdulillah visi misi dari semua partai sama, sehingga kita bisa kolaborasi. Hari ini bahkan yang saya bangga betul dengan seluruh ketua partai di Surabaya ini, termasuk anggota DPRD, kita sepakat bahwa anggaran tahun 2022 digedok 10 November sebagai bukti Hari Pahlawan. Dan di dalamnya adalah untuk kepentingan umat Kota Surabaya. Dan ternyata pas tanggal 10 November memang kita digedok anggaran 2022, pas Hari Pahlawan. Disitulah menunjukkan bahwa semua pemimpin partai di Kota Surabaya ini mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa untuk warga Surabaya. Dan itu sama dengan apa yang visi misi yang wali kota seperti saya punya, sehingga itu menjadi satu perahu besar yang kita bisa menyelesaikan umat di Kota Surabaya, baik kemiskinan, pengangguran, dan kebersamaan itulah yang saya yakin bisa merubah Kota Surabaya menjadi lebih hebat lagi. Saya rasa ini luar biasa ya, karena seorang pemimpin yang terpilih dalam proses elektoral gitu, sebagai seperti Mas Wali Kota ini, dia menjadi wali kota bukan hanya buat orang-orang yang milih dia, Ya, tapi juga buat orang-orang yang nggak milih kan, Iya. Mas, ya kan? karena ini ketika sudah sebelum kita menjadi wali kota, kita milik beberapa orang, kelompok A, kelompok B. Tapi ketika menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bisa meletakkan itu semua menjadi satu bagian. Berarti saya hari ini menjadi bapaknya orang Surabaya. Saya tidak bisa membedakan. Yang hanya bisa saya bedakan adalah bagaimana saya bisa membahagiakan orang-orang warga Surabaya yang kehidupannya masuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga pendapatan dia jauh lebih tinggi. Karena harapan saya Surabaya ini UMR-nya 4,3, tapi saya berharapnya satu keluarga itu pendapatannya 7 juta. Ini yang harus saya kejar. Dan saya tidak melihat lagi, tapi kebahagiaan mereka lah, itu kebahagiaan saya. Karena kalau saya selalu bilang senyummu adalah bahagiaku, nah itu aja lah sebenarnya. Saya kasih tahu nih teman-teman di pemerintah kota, kalau masyarakat itu bisa senyum, maka itulah bahagianya pemerintah kota. Kalau ngobrol sama Mas Eri ini ya, pasti beliau ini akan dalam satu kesempatan bilang melabeli dirinya sendiri provokator kebaikan gitu. Apa itu maksudnya Mas, provokator kebaikan? Gini, saya kebetulan jadi kepala daerah, saya punya daerah penunjang. Berarti ada Surabaya, ada Gresik, Sidoarjo, dan macam-macam begitu. Ada Bangkalan. Surabaya tidak akan pernah jadi hebat kalau penunjangnya tidak jadi hebat. Karena saya selalu memprovokasi kepala daerah lain untuk menjadi satu bagian utuh, menjadi tempat yang utuh bahwa kita ini adalah bukan pesaing, tapi kita harus berkolaborasi untuk umat. Dan itu saya akhirnya bisa menggabungkan antara kepala daerah. Bahkan hari ini, Surabaya kalau mengambil telur ada di Blitar. Kalau mengambil beras, itu ada di Gresik, kadang di Lamongan, kadang di Ponorogo. Tapi yang kita ambil sudah Gresik sama Ponorogo. Inilah menunjukkan bahwa sebenarnya kita sebagai kepala daerah itu bisa menjadi bagian. Dan itulah sekarang Jawa Timur itu kepala daerah jadi rukun. Karena apa? Jadi guyup. Karena ketika kepemimpinan Bu Gubernur ini, kita selalu mengatakan bahwa kita ini adalah anaknya. Dan saya selalu memprovokasi teman-teman. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada seorang ibu. Tapi kita tidak bisa berdiri sendiri kalau kita berantem. Akhirnya jadi satu. Dan alhamdulillah sekarang antar daerah di Surabaya dengan daerah lainnya itu bisa saling ambil kebutuhan pokok loh Mas. Dan inilah saya buat bangga provokator dalam hal kebaikan. Nah, ini kan yang kita keluarkan aja. Jadi seperti kemarin ada kejadian di Kota Batu, kita langsung kirim alat berat. Di Gresik juga kita kirim alat berat. Kita kirim juga sembako. Di situ saya kirim ke grup, bukan berarti saya ingin menunjukkan kesombongan, tidak. Tapi disitulah saya ingin memprovokasi teman-teman, ayo bantu yang membutuhkan. Dan ternyata bantuannya juga banyak dari bupati-bupati sama wali kota yang lainnya. Dan inilah yang membuat saya bangga betul. Dan alhamdulillah hari ini Jawa Timur ini seluruh kepala daerahnya, wali kota dan bupatinya ini sangat erat, sangat dekat banget. Dan inilah yang saya rasakan kebanggaan saya menjadi bagian dari Jawa Timur, meskipun jadi provokator pertama. Gitu. Jadi provokator ya? Tetapi provokator buat hal Karena yang baik, apa? waktu acara di Banyuwangi, kemarin jadiin ketua kelas saya. Ketua kelas? Karena provokator. Iya. Jadi, ayo sudah kalau gitu Pak Wali. Ya, setelah saya ditunjuk jadi ketua kelas, saya ngajak semuanya datang. Alhamdulillah di Banyuwangi semua datang kemarin. Kita mau adain lagi ya ke tempat yang lainnya nanti. Sehingga apa? Hubungan kekeluargaan antara kepala daerah ini terwujud. Itu aja. Selain setelah perbaikan ekonomi pasca COVID yang sekarang sudah dimulai, apa visi lainnya Mas untuk Surabaya? Mungkin secara kota, mungkin untuk masyarakatnya, kehidupannya. Surabaya ini kan visinya adalah gotong royong untuk menuju kelas dunia, menjadi kota yang kelas dunia. Berarti apa? Ketika menuju kelas dunia,
bahwa Surabaya ini tidak bisa kehilangan momen untuk digital, startup. Sehingga kita hari ini sudah menyiapkan beberapa startup yang kita siapkan, ada 1000 startup di kota Surabaya. Dan saya sampaikan bahwa itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kalau di Surabaya ada namanya coworking space yang memang ditempatkan untuk anak-anak muda. Tapi apakah kita membentuk coworking space lainnya? Tidak. Kalau ada yang sudah membentuk coworking space lainnya seperti Satu Atap, tempat lain, kita selalu katakan sama teman-teman, support itu. Sehingga nanti kita, anak-anak muda yang lainnya bisa gabung di sana. Yang kita lain yang bisa kita support apa? Sehingga jangan membentuk yang baru. Jadi saya berharap tidak ada lagi, ini milik pemerintah, ini milik swasta. Tapi bagaimana pemerintah dan swasta ini menjadi kolaborasi, menjadikan startup di kota Surabaya. Karena biasanya gitu Mas ya. Jadi biasanya udah ada nih, tapi kayak yaudah kita bikin lagi deh biar ini milik kita. Itu yang saya nggak mau. Itu kontraproduktif Mas ya. Ya. Iya. Makanya teman-teman selalu bilang Pak Eri kok di luar role-nya ya. Karena saya ingin membangun sebuah kota itu tidak dengan kekuatan kita, tidak dengan ego kita, tapi membangun sebuah kota itu adalah dengan kebersamaan dan saling melengkapi. Bayangkan kalau dia sudah punya coworking space, kita punya nih satu, kita mau bentuk lagi ada yang di sana, digedein aja ke sana. Berarti satu, biaya kita lebih kecil. Yang kedua, kita bisa manfaatkan biaya itu untuk kepentingan lain. Yang ketiga, banyak yang berkumpul di sini. Kita kembangkan. Tapi nanti memang karena itu, kita sekarang dengan tata ruang kota ini, kita akan bentuk heritage yang ada di Jalan Tunjungan, Jalan Karet. Kita akan munculkan dan nanti kita menggabungkan komunitas-komunitas yang ada. Kalau dulu, pemikirannya kan ketika ada heritage, maka yang mengelola adalah pemerintah kota. Ya. Dijaga Satpol PP lah, dijaga Linmas lah, kan kesannya angker. Kalau nanti aku enggak lah. Jalan Tunjungan ada teman-teman komunitas, ya sudah jalan di sana kamu komunitas. Jadi seakan-akan ini milik komunitas atau milik warga Surabaya. Jadi tidak angker dengan wajah Satpol PP berdiri di sana. Gitu kan enggak. Ini yang mau saya rubah benernya. Mas, boleh dipikir dulu, tapi apa kira-kira 3 kata? 3 kata yang menggambarkan orang Surabaya, Mas? Orang Surabaya. Orang Surabaya. Gotong royong. Orangnya komitmen. Yang ketiga, inilah persaudaraan empati kuat di dalam hati mereka. Jadi apapun masalahnya bisa ditanggulangi dengan Insya Allah. Mas, ya? Saya yakin itu, beberapa kali kita lakukan itu tidak hanya COVID, tempat-tempat yang lainnya juga terjadi dan kita bisa melewati itu dengan kebersamaan. Karena kalau buat saya gitu maksudnya yang bukan orang Surabaya gitu, orang Surabaya ya kan berani maksudnya. Wani. Wani ya. Makanya dari komitmen tadi dia pasti berani. Kalau dia sudah punya pendapat A dan itu kita rasa benar, wani pasti. Komitmen itu yang kita pegang. Mas, saya kan bukan orang Surabaya nih Mas ya. Bisa nggak diceritakan soal budaya apa? Budaya cangkrukan? Ya, cangkrukan. Cangkrukan itu gimana tuh Mas? Surabaya ini bisa jadi kota yang seperti ini itu karena cangkruan. Cangkruan itu akhirnya kita bertemu dengan seseorang untuk menceritakan kekurangannya apa, keinginannya apa. Disitulah kita akan menimbulkan sebuah kesimpulan dari sebuah masalah. Dan itulah yang menyiapkan, yang selalu di Surabaya ini bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dan budaya itu saya lakukan. Saya sebagai wali kota, itu setiap malam melakukan cangkruan. Setiap selesai jam kerja, jam 6, jam 7, saya pasti akan cangkruan dengan RW dan RT di seluruh kelurahan. Naik Vespa tuh keliling-keliling? Naik Vespa, keliling, tiap hari. Yang lain. Karena apa? Dengan budaya cangkruan itu kita bisa mendengarkan apa keinginannya, apa masalahnya, solusinya seperti apa. Dan hari itu juga, di dalam cangkruan itu, kita bisa mendengar masalah, menyelesaikan masalah, sekaligus kita memberikan sebuah kepastian ke masyarakat. Dan ternyata budaya cangkruan bisa menyelesaikan sebuah masalah dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Makanya kalau ingin masalah selesai, cangkruk lah kita bersama. Oh, cangkruk tuh kayak apa? Nongkrong bareng gitu Mas? Cangkruk nongkrong bareng lah. Nongkrong bareng. Bayangin, kalau kita nongkrong bareng sama temen, kira-kira kalau ada masalah bisa selesai nggak? Aku nggak punya duit nih. Ada teman yang ngomong, kamu butuh berapa tuh? Butuh 2.000, butuh 10.000, 100.000. Buat apa? Buat itu deh, aku dibuat beli makanan nih. Teman kita punya nih, nih. Kalau kita nggak cangkruk, nggak nongkrong sama temen, dapat uang dari mana kita bantuan 100.000? Nah itulah fungsi dari sebuah cangkruk. Iya. Terus ini Mas, soal isu transportasi. Kalau di Surabaya itu, is it getting better, lebih baik lagi sekarang Mas? Ya. Bagi mobilitas warganya? Jadi sebenarnya Surabaya, saya bangga adalah Surabaya hari ini mendapatkan clean air. Jadi kota terbersih metropolitan se-Asia Tenggara. Berarti udara kita bersih. Meskipun begitu, udara bersih kan tergantung dari polusi ya. Jadi kita bisa menunjukkan polusi di Surabaya bagus. Tapi meskipun begitu, saya ingin ada transportasi massal. Yang hari ini ada bis Surabaya. Tapi hari ini saya berbicara terkait LRT yang ke depan, sehingga yang nyaman bagi warga Surabaya, yang tidak terkena macet dan tepat waktu, sampai dengan feeder-feedernya kita siapkan. Di tahun 2022 sudah kita siapkan feeder-feeder. Di
kita juga akan bicara terkait transportasi massal, apakah itu tram listrik, apakah LRT atau MRT. Dan ini harus kita lakukan. Karena apa? Ke depan maka untuk mengurangi motor, mengurangi mobil, itu kita bisa menggunakan transportasi massal. Dengan catatan, transportasi massal harus bersih, transportasi massal harus tepat waktu, transportasi massal harus aman. Inilah yang saya selalu katakan, sehingga nanti kita akan melakukan kerjasama untuk membuat transportasi massal di tahun berikutnya. Karena ini cita-cita dan rencana saya waktu menjadi kepala Bapeko, blueprintnya Surabaya itu ada transportasi massal, yang membuat adalah salah satunya saya. Sehingga saya harus mewujudkan itu ke depan. Saya dan Mas Eri ini sama-sama suka sepak bola, Mas. Mas Eri bahkan masih kuat main 11 lawan 11 loh, nggak salah, Mas. Main lah. Main terus ya? Main. Nah, tapi kalau bicara bola, kebetulan juga tim bola favorit saya sama Mas Eri ini sama. Nggak usah kita omongin yang mana. Oh iya. Lagi malas, Mas, ngomongin bola yang itu, Mas. Kalah soalnya. kalah. Kita ngomongin tim, kayak kalau lihat ke Surabaya ya langsung saya kalau bola ya pasti Persebaya, Mas. Persebaya lah. Dan ngomongin Persebaya pasti ngomongin bonek. Ya. Dan bonek ini kan sebuah apa ya? Sebuah kelompok supporter yang saya rasa unik gitu kalau di dunia sepak bola, karena bukan lebih dari sekedar sepak bola sebenarnya. Ini adalah sebuah gerakan massa lah sebenarnya kan. Mas Eri memandang bonek ini gimana? Hubungan Mas Eri gimana dengan mereka? Baik-baik banget sama bonek. Karena gini, bonek ini sebenarnya adalah sekelompok atau gerombolan supporter yang memang fanatik dan mencintai Persebaya dan kota Surabaya ini. Bahkan bonek itu tidak hanya mendukung Persebaya, kalau jelek pun dia habisin. Karena apa? Berarti bonek ini memberikan semangat sebenarnya, memberikan perbaikan baik di sepak bolanya kota Surabaya. Bahkan kemarin ada demo, rencana demo ketika Persebaya melawan Lamongan, itu wasitnya kan ternyata nggak fair doh. Ya. Akhirnya bonek melakukan demo itu hanya menuntut PSSI bahwa memilih loh wasit yang bagus. Berarti apa? Sebenarnya bonek ini adalah bondo nekat kalau istilahnya wani, sehingga dibuktikan bahwa untuk menciptakan persepak bolaan Indonesia ini, maka dia memberikan saran, cari wasit yang baik. Dan mereka adalah, kalau ada yang ngomong rusak, tidak. Boneknya Surabaya, bonek ini kan karena gini, bonek itu tidak hanya di Surabaya, ada di luar Surabaya. Tapi saya pastikan bonek Surabaya adalah bonek yang tidak merusak. Yang saya tidak bisa mengendalikan adalah bonek yang di luar. Karena di Surabaya ada tribun, ada yang pemegang tribun juga itu ada. Ada di Mas Andi Peci itu juga di 1927. Nah ini sebenarnya kekuatan besar ini untuk membangun sebuah persepak bolaan di Surabaya, khususnya di Indonesia. Dan ini bisa terwujud. Dan dengan bondo nekatnya, dengan waninya, saya yakin Persebaya akan menjadi lebih hebat lagi. Karena kalau jelek juga dikritik. Iya. Ya kalau supporter itu memang harus ini loh, Mas, harus fair lah, Mas. Ya, kalau lah. tim yang bagus kita dukung, tim yang jelek ya juga. Saya lihat itu apa ya? Bonek ini fair betul. Dan tidak ada yang merusak, tidak ada. Karena pertandingan di Surabaya terus baik-baik saja. Tapi ketika di luar Surabaya ada yang merusak, ini yang harus dipertanyakan, apakah memang bonek ini benar-benar dari Surabaya atau dari luar Surabaya, itu aja sebenarnya. Dan Mas Wali juga orang yang berani Mas. Kalau berhasil dialami tantangan selama ini kan? Kalau saya selama ini berani aja, maju politik aja berani. Berani ya? Apa yang mendorong Mas Eri dulu maju pilkada? Saya waktu itu jadi kepala dinas. Saya kepala dinas termuda waktu itu. Saya kepala dinas itu, Keptaker itu umur 34. 34 tahun jadi kepala dinas. Setelah itu jadi kepala Bapeko, merangkap kepala dinas di KRTH juga. Di situ saya waktu menjadi kepala Bapeko, itu saya merencanakan kota ini seperti apa. Ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan saya. Disitulah saya mengatakan bahwa ketika seorang pemimpin itu pasti bisa menjalankan apa yang diinginkan dengan untuk mensejahterakan umat dengan kebijakannya. Berarti kalau ingin merubah nasib sesuatu, salah satunya adalah jadi seorang pemimpin. Tapi yang membuat saya paling utama adalah ketika saya pertama berpikir wali kota ini adalah politik. Saya bukan orang politik, saya orang birokrasi, saya tidak mau dulu. Tapi ketika itu Bu Risma menyampaikan, loh, kalau sudah ditunjuk bagaimana kamu tidak mau menjadi wali kota? Saya izin ke orang tua saya dan orang tua saya mengatakan, sudah, niatkan kamu menjadi wali kota untuk Umi dan Abah. Ketika Umi dan Abah meninggal, maka makamnya Umi dan Abah itu terangi dengan kelakuanmu, dengan kebijakanmu. Saat itulah saya berpikir, ya Tuhan, berarti saya harus menjadi seorang pemimpin untuk mensejahterakan umat, untuk membuat makam Umi dan Abah saya itu menjadi terang dengan kelakuan saya. Saya masuklah ke politik. Karena itu saya nggak pernah takut ikut pilkada, meskipun lawan saya berat dan saya mengatakan saya sendiri digempur oleh semua partai, tapi saya yakin bahwa Tuhan akan memilih yang terbaik dan yang direstui oleh orang tuanya, karena buat saya ridhonya orang tua adalah ridhonya Tuhan, dan saya jalan dan saya jadi pemenang. Motivational banget, ini sangat-sangat inspiratif banget ya Mas.
Terakhir Mas, Mas Heri tadi bilang ya, adalah sebenarnya aslinya birokrat, tapi sekarang sudah menjadi politisi lah, dengan sendirinya gitu. Dan yang namanya politisi ini kan ya cita-cita politiknya banyak Mas. Setelah masa jabatan ini, apa yang akan Mas Heri lakukan berikutnya? Saya harap ini pertanyaannya nggak kejauhan Mas ya. Saya hari ini tidak pernah berpikir setelah saya jadi wali kota jadi apa. Hari ini yang saya pikirkan hanya satu, apa yang sudah saya janjikan ke orang tua saya untuk membahagiakan warga Surabaya dan melakukan perbuatan yang bisa membuat makam orang tua saya ketika meninggal besok menjadi terang. Itu yang saya lakukan. Next ke depan, Tuhan sudah menakdirkan saya menjadi apa, insya Allah di Ars langit ketujuh sudah tercatat. Kenapa saya harus bingung? Gitu. Asik banget. Ya kan? Udah ditentuin, jadi kita jalanin aja hidup ini. Oke, Mas Heri, thank you banget. Makasih ya. Thank you. Untuk masyarakat di luar Surabaya atau bahkan Jawa Timur, atau sebut saja buat kita tim asumsi yang dari Jakarta, melihat bonek ini tidak lepas dari stigma negatif. Nah ini. Tapi mungkin Surabaya ini karena apa ya, bukan karakter yang kayak lemah lembut, yang lemah gemulai. Misalnya tadi tegas tapi. Tapi apa sih cikal bakalnya yang membuat masyarakat Surabaya itu dikenal berani, nekat, dan punya nyali gitu? Begitulah saya sadar betul bahwa kekuatan Surabaya itu ada di gotong royongnya. Bisa dibilang hampir semuanya lagu Sulam Pukau itu kritik terhadap kota. Iya, bisa. Lantas, Surabaya yang ideal di benak kalian tuh seperti apa?